Bismillahirrahmanirrahim. Salisan muddatun nifasi. Yang ketiga durasi nifas. Muddatun nifasi lahdhatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Durasi nifas itu minimalnya adalah setetes, maksimalnya adalah 60 hari 60 malam dan rata-ratanya adalah 40 hari 40 malam. Lihadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kannatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Dalil bahwa rata-rata nifas itu adalah 40 hari adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa wanita nifas di zaman Rasulullah itu duduk selama 40 hari. Nah, dari hadis ini menjadi dalil bahwa wanita nifas di zaman Rasulullah itu rata-rata 40 hari ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i hadis ini bukan diartikan bahwa maksimal nifas 40 hari ya kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi ini diartikan bahwa rata-rata wanita nifas itu adalah 40 hari. Sementara untuk minimalnya setetes dan maksimalnya adalah 60 hari. Nah, untuk minimalnya dan maksimalnya ini diambil berdasarkan istiqra'nya Imam Syafi'i atau penelitiannya Imam Syafi'i gitu. Rabi'an mata tabda'u muddatun nifasi. Yang keempat, kapan dimulainya durasi nifas. Al-mu'tamadu min aqwali anna muddatan nifasi tabda'u hukman min ru'yatid dami fala nifasa qabla ru'yatihi wa amma adadan famin ba'di faraghir rahimi min jami'il hamli. Pendapat yang mu'tamad, nah ketika dikatakan pendapat yang mu'tamad berarti ada pendapat yang lain. Cuma yang dicantumkan di sini adalah pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dari kaul-kaulnya para imam madhab Syafi'i bahwa durasi nifas itu dimulai secara hukum. Nifas secara hukum itu maksudnya nifas itu kan haram sholat, haram puasa, haram hubungan suami istri, haram pegang mushaf. Nah, secara hukum itu baru berlaku ketika melihat darah. Jadi baru dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, haram sholat, haram puasa itu ketika melihat darah. Maka fala nifasa, maka tidak dihukumi nifas secara hukum sebelum melihat darah. Artinya kalau belum keluar darah ya jangan dulu melaksanakan nifas secara hukum. Jangan dulu ninggalin sholat, puasa dan yang lainnya gitu. Belum dihukumi hal-hal yang berlaku untuk wanita nifas. Wa amma ada dan adapun nifas secara bilangan itu dimulainya adalah setelah kosongnya rahim seluruhnya dari hamil. Artinya sudah melahirkan bayi seluruhnya, sudah keluar sampai dengan ujung kaki ya. Jadi jangan dihukumi baru keluar kepala sudah mulai durasi nifas secara bilangan, bukan. Keluar kepala sampai ujung kaki sudah keluar dan di rahim sudah tidak ada bayi lagi, maka di situ mulailah waktu nifas secara bilangan. Artinya nanti kalau mau menghitung maksimal nifas yang 60 hari, itu ngitung maksimal nifasnya dari setelah melahirkan gitu. Tapi baru berlaku hukum haram sholat, haram puasa dan yang lainnya kalau sudah melihat darah nifas. Misalun yuwaddihu dzalika ra'at nufasa'u daman nifasi ba'dal wiladati bi asyrati ayyamin. Famin haitsul adadu naqulu innan nifasa lahu asyratu ayyamin. Wa min haitsu hukman nifasi la yabda'u illa min ru'yatid dami. Fal asyratul ayyami sabiqatu ala ru'yatid dami hukmuha fiha hukmut tahirat. Nah, contohnya nih, seperti wanita dia itu melihat darah nifasnya itu, jadi dia melahirkan, setelah melahirkan dia tidak keluar darah dan dia baru keluar darah nifasnya itu setelah 10 hari. Ya, 10 hari setelah melahirkan. Artinya melahirkan gak keluar darah, kemudian selang 10 hari baru keluar darah. Nah, maka ya itu kita katakan bahwa nifas dia secara bilangan ya adalah 10 hari. Artinya yang 10 hari itu sudah masuk bilangan nifas gitu. Dia sudah mengalami nifas loh, masa nifas secara bilangan selama 10 hari gitu. Nah, tapi secara hukum itu belum dimulai masa nifasnya ya. Karena mulainya masa nifas secara hukum dia baru haram sholat, haram puasa dan yang lainnya adalah ketika sudah melihat darah, artinya sudah keluar darah nifas. Maka 10 hari yang sebelum dia keluar darah itu ya
hukumnya adalah hukum suci, artinya tetap wajib sholat. Nah, kasus seperti ini jarang terjadi ya, di mana kan kebanyakan wanita kalau melahirkan itu langsung keluar darah nifas. Kalau misalkan ini terjadi, habis melahirkan gak keluar darah nifas, ya, maka setelah melahirkan dia harus mandi wajib karena sebab melahirkannya. Dan di waktu sholat yang terdekat dia sudah wajib sholat fardu. Ya, umpama 10 hari dia gak keluar darah nifas, ya 10 hari dia wajib melaksanakan sholat fardu gitu. Baru setelah 10 hari keluar darah nifas, maka ketika melihat darah nifas itulah dia dihukumi haram sholat, haram puasa, haram hubungan suami istri dan yang lainnya. Semua hukum-hukum untuk wanita nifas yang lainnya. Nah, sementara kalau setelah melahirkan langsung keluar darah nifas, maka dia haram mandi wajib ya, tidak boleh mandi wajib pada saat itu. Jadi habis melahirkan, itu dia pada saat itu tidak boleh mandi wajib, bahkan hukumnya haram. Kenapa? Ya karena dia langsung keluar darah nifas. Kapan mandi wajibnya? Mandi wajibnya nanti setelah darah nifasnya berhenti. Nah, ini seperti misalkan kentut ya. Kentut itu kan menyebabkan hadas kecil, tapi setelah kentut langsung pipis. Nah, ketika keluar pipis, masih keluar nih pipisnya, itu gak boleh wudhu, lagi kondisi keluar pipis gak boleh. Kapan wudhunya? Wudhunya setelah nanti pipis berhenti, udah cebok, ya udah istinja, baru wudhu. Jangan wudhu pas lagi pipis masih keluar. Nah, sama ini juga, ketika melahirkan langsung keluar darah nifas, jangan mandi wajib ketika keluar darah nifas. Kapan mandi wajibnya? Setelah darah nifasnya berhenti. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah nanti mandi wajibnya 2 kali? Karena kan ada 2 sebab, yang satu melahirkan, yang kedua adalah karena nifas. Jawabannya mandi wajibnya cukup 1 kali berapa banyak pun sebab mandi wajibnya, berapa banyak pun hadas besarnya. Ya, karena yang akan dihilangkan itu ketika mandi wajib adalah hadas besarnya, bukan sebabnya gitu. Sama juga nih seperti ada seseorang dia kentut. Nah, itu sudah penyebab hadas kecil. Kemudian habis kentut dia pipis, berarti ada sebab yang kedua. Habis pipis dia BAB, ada sebab hadas kecil yang ketiga. Nanti ketika akan sholat ya wudhunya tetap cuma 1 kali, gak jadi 3 kali. Ini wudhu untuk kentutnya, ini wudhu untuk pipisnya, ini wudhu untuk BAB-nya. Tidak seperti itu. Wudhunya ya cuma 1 kali. Karena yang namanya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, bukan menghilangkan sebab-sebabnya gitu. Makanya tetap 1 kali. Nah, mandi wajib pun berapa banyak pun sebabnya, ini sebabnya ada 2, ya mandi wajibnya cukup 1 kali. Gak jadi 2 kali ya. Oh, ini mandi wajib untuk wiladahnya, ini mandi wajib untuk nifasnya, tidak seperti itu. Cukup 1 kali. Lalu niatnya bagaimana? Niatnya cukup nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ya, jadi gak perlu sampai disebut nawaitul ghusla rafi hadatsil akbari minan nifasi. Nah, gak perlu sampai disebut ini mani besar untuk nifasnya, ini mani besar untuk melahirkannya, tidak. Niatnya langsung saja niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup, maka hadas besarnya hilang, baik karena melahirkan ataupun karena nifasnya. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.